wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang materi dinamika penduduk di benua-benua lainnya. Bu Tari akan mengulas materi dalam bentuk PowerPoint. Kalian bisa melihat pembelajarannya di YouTube. Baiklah, silakan kalian menikmati dan mengamati pembelajaran yang ada di YouTube, dan silakan membuka buku paket kalian tentang dinamika penduduk benua-benua di Asia. Selamat belajar, semoga sehat selalu, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WA. Silakan menikmati video materi. Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Dari judul yang telah Bu Utari sebutkan tadi, apa kira-kira yang dimaksud dengan dinamika? Mungkin memori kalian akan diingatkan kepada materi pada kelas 7. Sedangkan penduduk atau sering disebut dengan demografi, mungkin kalian juga ada yang masih ingat. Apa kira-kira? Dinamika adalah gerak atau mobile. Sedangkan penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk meliputi penduduk warga asli atau warga negara Indonesia dan pribumi, dan warga asing atau WNA. Jadi, penduduk ini dibagi menjadi 2. Di Indonesia, penduduk memiliki durasi bertempat tinggal minimal 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti menetap. Jadi, misalkan ada suatu warga negara asing yang ingin bertempat tinggal atau menjadi penduduk Indonesia. Apakah bisa? Seperti yang sering terjadi kunjungan di Bali, ada seorang warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia. Apakah bisa? Ya, bisa, asalkan bertempat tinggal minimal 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti menetap. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Apa artinya? Jumlah ini dilihat dari kuantitas penduduk. Kuantitas penduduk ini bisa diklarifikasikan dengan kelahiran dan kematian, atau faktor yang mempengaruhi adalah faktor kelahiran atau natalitas dan kematian atau mortalitas. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah persebaran penduduk atau migrasi. Dan yang ketiga yaitu komposisi, pengelompokan penduduk atau usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, serta rasio ketergantungan.
sudah dikatakan bahwa penduduk senantiasa berubah baik dari sisi jumlah dan distribusi. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Apabila kelahiran, ini dapat menambah jumlah penduduk. Lain halnya dengan kematian, ini bisa mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan untuk migrasi bersifat tidak stabil, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Bagaimana anak-anak paham yang dijelaskan tadi? Semoga kalian memahaminya. Jenis pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini bisa dirumuskan dengan pertumbuhan penduduk total dengan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E, di mana T itu adalah pertumbuhan penduduk total, L adalah jumlah kelahiran atau natalitas, M adalah jumlah kematian atau mortalitas, sedangkan I adalah jumlah imigrasi, E adalah jumlah emigrasi. Kalian pasti bisa menghitung jika ada soal seperti contoh di atas. Sedangkan pertumbuhan penduduk alami ini dirumuskan dengan T sama dengan L dikurangi M, yang meliputi T adalah pertumbuhan penduduk alami, L adalah jumlah kelahiran atau natalitas, M adalah jumlah kematian atau mortalitas. Masih semangat ya anak-anak? Bagaimana cara pengambilan data untuk jumlah penduduk? Ini bisa dilakukan dengan sensus penduduk, yaitu pengambilan data penduduk untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk di suatu wilayah. Yang kedua adalah registrasi penduduk, di mana pencatatan identitas penduduk yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah untuk dijadikan monografi desa. Yang ketiga yaitu survei penduduk, seperti sensus yang menggunakan sampel. Migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan menetap. Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Meliputi imigrasi, yaitu masuknya penduduk ke suatu negara dan menjadi warga negara di negara barunya. Contohnya misalkan seorang warga negara asing, yaitu warga negara Jepang, masuk ke negara Indonesia. Yang kedua yaitu emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara. Contohnya misalkan warga negara Indonesia ingin bekerja di luar negeri menjadi TKI. Sedangkan remigrasi, kembalinya penduduk ke negara asalnya. Misalkan seorang warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi atau berada di negara lain yang sudah menetap, ini kembali ke negara asalnya, misalkan kembali
Indonesia. Sedangkan migrasi nasional yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Ini sering dan tidak asing bagi kalian yaitu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Tujuannya adalah untuk meratakan jumlah penduduk. Sedangkan yang kedua, kebalikan dari transmigrasi yaitu urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masih semangat ya anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, pendidikan, dan lain-lain. Namun, pada umumnya komposisi penduduk melihat pada kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, serta rasio ketergantungan. Komposisi penduduk ini digunakan untuk acuan dasar dalam pembentukan kebijakan pembangunan suatu negara. Masih semangat ya? Tidak tidur, anak-anak, bangun semuanya. Kita lanjutkan. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Sistem pengelompokan digambarkan dalam grafik batang secara horizontal. Komposisi penduduk dengan menggunakan usia disebut juga sebagai struktur penduduk, meliputi struktur penduduk muda dan struktur penduduk tua. Yang kedua, komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Biasanya, 15 tahun ke atas yang aktif melakukan kegiatan ekonomi meliputi penduduk yang bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, penduduk yang secara aktif sedang mencari pekerjaan. Dapat terlebih dahulu mengetahui TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Bisa dirumuskan dengan TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100%. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Angka perbandingan yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas kelompok usia tidak produktif. Usia produktif meliputi penduduk dengan usia 15-64 tahun, sedangkan usia tidak produktif dengan usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, atau purna, tugas atau pensiunan. Bisa dirumuskan dengan penduduk usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia lebih dari 65 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun atau produktif kali 100. Nah, sedangkan kalian termasuk yang mana? Usia produktif atau tidak produktif? Kalian bisa melihat uraian yang telah tadi sampaikan. Piramida penduduk. Piramida penduduk pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Struktur penduduk dibuat dalam grafik secara horizontal yang berbentuk piramida. Dengan adanya piramida penduduk, dapat mengetahui perbandingan golongan produktif dan tidak produktif. Adapun cara dalam membuat piramida penduduk adalah sebagai berikut.
Yang pertama, penduduk dibagi jenis kelamin, di mana untuk laki-laki berada di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Baik golongan laki-laki ataupun perempuan dibagi lagi menurut kelompok umurnya yang biasanya menggunakan interval 5 tahun. Misalnya 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya. Berikut akan dijelaskan beberapa macam piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Contoh adalah negara Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Brasil, dan lain-lain. Yang kedua adalah piramida penduduk tetap atau stationary. Contohnya adalah negara-negara di Eropa Barat. Ini adalah gambar piramida penduduk. Yang ketiga yaitu piramida penduduk tua. Contohnya adalah negara Jepang dan Amerika Serikat. Karena itulah, penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini akan membahas meliputi 1. Jumlah penduduk, 2. Persebaran penduduk, 3. Komposisi berdasarkan usia, 4. Laju pertumbuhan penduduk, 5. Kualitas penduduk, 6. Ras, 7. Agama, 8. Bahasa, 9. Budaya. Jadi kita nanti akan membahas dinamika penduduk yang meliputi 9 tema atau kelompok. Dari yang pertama sampai ke 9. Apa pada dinamika penduduk benua-benua di dunia? Yang pertama yaitu dinamika penduduk Asia. Yang kedua dinamika penduduk Amerika. Yang ketiga dinamika penduduk Eropa. Yang keempat dinamika penduduk Afrika. Yang kelima adalah dinamika penduduk Australia, di mana kalian bisa membuka buku paket. Yang pertama yaitu dinamika penduduk Asia. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya melalui WA Group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.